Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. شروط الفاتحة أشهد من الله تعالى التقاءة حروفها ومراءة تشديداتها. Setelah kita mengakhiri di pertemuan yang lalu pembahasan tentang syarat-syarat takbiratul ihram yang berjumlah 16 dari syarat-syarat yang tercantum di kitab Safinatun Najah, sekaligus menambahkan baca surat Al-Fatihah adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Tentunya wajib dibaca di setiap rokaatnya bagi imam, makmum, atau orang yang sholat sendirian. Kecuali makmum masbuk, tidak wajib baginya membaca surat Al-Fatihah, kecuali jika setelah takbiratul ihramnya ia membaca du'aul iftitah. Karenanya ia wajib membaca surat Al-Fatihah dengan ukuran huruf yang terbaca dari du'aul iftitah. Itu surat Al-Fatihah. Tentunya bagi orang yang mampu, bagi orang yang bisa. Adapun orang yang tidak mampu, maka ia mengganti surat Al-Fatihah dengan ayat-ayat Al-Quran yang ia bisa. Tidak mampu ini baik tidak hafal tapi bisa membaca, tidak hafal, tidak bisa membaca, tidak ada yang menuntun, maka dia dianggap tidak mampu daripada membaca surat Al-Fatihah. Nggak mampu membaca tapi hafal, maka tetap wajib membacanya dengan hafalannya. Tidak mampu membaca atau tidak hafal tapi bisa membaca, maka wajib dia dengan membaca. Nah, kalau dia tidak mampu membaca, tidak hafal tapi ada yang menuntunnya, maka dia wajib membacanya dengan dituntun. Nah, karena itu dikatakan tidak mampu, karena tidak hafal, karena tidak bisa membaca, dan tidak ada yang menuntun, maka ia menggantinya dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang ia bisa, baik yang berurutan ataupun yang mencar-mencar. Potongan ayat surat ini, potongan ayat surat itu, terserah. Sekiranya ayat Al-Quran sebagai pengganti Fatihah tadi hurufnya sama dengan hurufnya Fatihah. Dan untuk mengetahui hurufnya cukup dengan perkiraan.
nggak harus pas, cukup dengan perkiraan. Kalau nggak mampu ayat Al-Quran sama sekali, maka ia menggantinya dengan zikir atau doa. Zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagian menambahkan dengan masya Allah kana ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billah. Ada yang menambahkan sampai billahil aliyil azim. Atau dengan doa. Tapi doa perlu memahami dan mengetahui syarat-syaratnya doa yang tidak membatalkan dalam sholat. Jadi lebih amannya itu dengan zikir, yaitu bagaitu sholihat dengan ditambahkan hauqalah, la haula wala quwata illa billah, dengan masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggak mampu sama sekali, nggak mampu Fatihah, nggak mampu ayat Al-Quran, nggak mampu zikir, nggak tahu atau nggak mampu doa, maka diam. Jadi setelah takbir diam, ukuran bacaan Fatihah. Berapa lama orang membaca Fatihah dalam sholat? Tentunya ukuran orang normal. Ukuran orang normal itu bukan orang yang terlalu cepat, bukan orang yang juga terlalu lambat, apalagi was-was. Tapi ukuran orang yang standar. Tidak cepat, tidak lambat. Oh, membaca Fatihah dalam sholat itu ya kurang lebih 1 menit setengah. Misal ini. Berarti dia diam. Setelah takbiratul ihram diam 1 menit setengah. Kemudian takbir lagi untuk ruku. Nggak boleh karena nggak hafal Fatihah, nggak ngerti pengganti dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ruku, nggak boleh. Tetap berdiri. Seperti orang membaca Fatihah walaupun tidak melakukan apapun. Ya, selama 1 menit setengah misalnya itu. Misal ukuran jamnya itu 1 menit setengah. Lah karena kita membaca Fatihah dalam sholat, kita perlu mengetahui syarat-syarat sahnya. Supaya saat membaca Fatihah itu sesuai, terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah ada asyrotun 10. Jadi syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, baik itu fardu ataupun sunnah, 10. Jika salah satunya hilang, salah satunya tidak terpenuhi daripada 10 syarat ini, seakan-akan ia tidak membaca surat Al-Fatihah. 10 syarat. Ada hanya 9 atau hanya ada 8. Seperti dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan Nabi SAW menegaskan di dalam hadisnya dengan beberapa riwayat, di antaranya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat, ini pengertian menurut Imam Syafi'i. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Dan itu ada 10 syaratnya. Apa aja 10 itu? Yang pertama adalah at-tartibu, tertib. Apa tertib? Nah, tertib itu bi an ya'tiya bil ayati ba'dal ayah. Membaca ayat pertama sebelum ayat kedua. Membaca ayat kedua sebelum ayat ketiga, begitu juga seterusnya. Jadi urut.
yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sampai yang ketujuh. Nah, dibaca dengan urutan nomor ayat. Nah, kalau nggak urut, batal sholatnya atau batal bacaannya? Ngeliat. Bisa batal sholatnya, bisa batal bacaannya. Apa perbedaannya? Batal bacaannya dengan batal sholatnya? Ya jelas beda. Kalau batal sholat berarti wajib bagi dia mengulangi lagi niat dengan takbiratul ihram. Kalau batal bacaannya, ia hanya wajib mengulangi membacanya. Wajib mengulangi membacanya. Contohnya, kalau dia tidak tertib, mendahulukan kalimat atau mendahulukan ayat. Mendahulukan kalimat seperti na'budu iyyaka. Atau mendahulukan ayat. Maliki yaumiddin. Batal sholatnya. Jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Jadi kalau itu merubah arti, batal sholatnya. Jika yang melakukannya orang yang alim, mengetahui hukumnya dan dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau dia lupa, dia tahu kalau itu nggak boleh, tapi lupa. Atau jahilan, dia nggak tahu, sengaja tapi dia nggak ngerti. Ini batal bacaannya. Ya, batal bacaannya. Nah, kalau yang pertama tadi batal sholatnya, maka dia wajib mengulangi dari awal. Bagi orang siapa? Yang amidan aliman, sengaja dan mengetahui. Karena ia merusak Fatihah dengan mendahulukan kalimat atau kata ayat yang merubah arti. Tapi kalau orangnya lupa, walaupun dia tahu hukumnya, atau dia sengaja tapi nggak tahu hukumnya, ini wajib mengulangi bacaannya. Nggak mengulangi yang padahal dia wajib mengulangi, maka batal. Contohnya yang merubah arti apa? Na'budu iyyaka. Mestinya apa? Iyyaka na'budu. Dibalik na'budu iyyaka. Ini contoh yang merubah arti. Adapun yang tidak merubah arti, tidak membatalkan, bacaannya. Tapi dia harus mengulangi. Contohnya, dibaca dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca dari ihdinas siratal mustaqim, kemudian dari ayat terakhir kembali ke ayat 1. Jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak merubah arti, tidak merubah maknanya. Tapi dia mendahulukan ayat dari ayat sebelumnya. Nah ini enggak membatalkan sholat, tapi wajib bagi dia mengulangi bacaannya.
untuk membaca urut dari nomor 1 sampai ke 7. Kalau sampai rukuk belum mengulangi, batal. Seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau misalnya dia membaca dari ihdinas shiratal mustaqim, tapi kemudian dia membaca dari bismillah diselesaikan sampai waladhdallin. Apakah perlu mengulangi? Enggak perlu. Dengan catatan ketika ia membaca ihdinas shiratal mustaqim pertama tidak bertujuan itu sebagai pemula bacaan Fatihahnya. Jadi kalau dia membaca ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim dibaca sampai rukuk dia tidak mengulangi maka batal salatnya. Itu yang pertama. Tertib. Yang kedua dari syaratnya Fatihah ya mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena pembahasan syarat yang kedua ini juga sedikit panjang berhubungan dengan amin, berhubungan dengan sujud tilawah dan semisalnya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita, menambahkan keilmuan kita dan menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.